Bapak dan Ibu, saudara sekalian, malam hari ini adalah saat purnama di bulan Maga yang merupakan terjadinya peristiwa besar dalam sejarah kelangsungan agama Buddha yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada Guru Agung kita Sang Buddha, yaitu pertemuan yang tadi sudah dibaca dalam Sutta Wadapatimokkha. Pertemuan 1250 biku itu menjadi atau peristiwa Magga yang demikian menjadi sebuah ciri di mana seorang sama Sang Buddha muncul di dunia akan memiliki ciri peristiwa Magga Puja, pertemuan yang mana dari ketertarikan tanpa undangan para murid Buddha untuk menghadap Sang Guru. Nah, pertemuan semacam ini selalu terjadi di bulan Magga, maka kemudian menjadi Magga Puja. Jadi inilah yang kita peringati pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam hal berkaitan dengan Magga Puja, saya tidak ingin menyampaikan yang panjang karena ada hal-hal yang nanti juga sangat penting bagaimana kita melanjutkan apa yang menjadi tugas kita sebagai umat Buddha dalam rangka menjaga dhamma ini. Nah, karena hal ini saya kira sangat erat kaitannya dengan Magga Puja. Secara singkat, Magga Puja ini menjadi satu momentum di mana pertemuan para biku itu menjadi momentum Sang Buddha menegaskan tentang tata tertib atau tata susila yang baik yang hendaknya dilakukan oleh Sang Buddha, dilakukan oleh para biku sebagai murid Buddha. Tentu bila di dalam sutta disebut biku, sesungguhnya yang menjadi makna bukan hanya biku, tetapi juga bagaimana para perumah tangga. Jadi di sini Sang Buddha dalam penegasan dalam Wadapatimokkha artinya
Sang Buddha menurunkan peraturan-peraturan agar para biku teratur, agar umat Buddha teratur. Maka tadi diungkapkan ada sila yang dasarnya, ada sila yang lebih tinggi, ada samadhi yang dasarnya, ada samadhi yang lebih tinggi, ada panya yang dasarnya, ada panya yang lebih tinggi. Dikatakan bila seseorang berlatih samadhi dilandasi dengan sila yang baik, akan menjadi keuntungan besar, buah yang besar. Nah, akan memberikan manfaat yang besar, mahani sangsa. Nah, maka dari itu sila penting. Bila samadhi dilandasi dengan panya, akan menjadikan seseorang terbebas dari kilesa, akan terbebas dari kotoran batin. Nah, jadi bila sila ini kita berlatih meditasi dilandasi dengan sila, menjadi keuntungan besar, menjadi manfaat besar. Bila dilandasi dengan panya, menjadi jalan kesucian, jalan kebebasan daripada kita. Nah, inilah maka peristiwa Maka Puja ini penting agar apa? Umat Buddha yang dimaksud di sini agar memiliki ketegasan tujuan kita apa? Arah kita apa? Kalau kita sudah punya tujuan yang jelas, arahnya yang jelas, itulah yang disebut visi. Kalau sudah ada visi, maka sudah barang tentu ada misi. Nah, misi ini adalah menjadi apa? Bagaimana, atau bisa diungkapkan bagaimana saya bisa sampai tujuan. Nah, jadi entah jalan kaki, entah naik kendaraan, entah cari uang dulu, entah numpang sama tetangga, atau bonceng siapa, ini adalah misi. Jadi ada upaya yang sedemikian rupa untuk mencapai. Nah, tujuannya di sini tidak lain, apa yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah kebebasan dari duka, kebebasan dari duka. Nah, maka panya itu adalah pemahaman tentang duka. Untuk memahami duka, kita harus menelusuri apa sebab duka. Kalau kita tidak menelusuri sebabnya duka, maka kita tidak akan pernah memahami duka. Kemudian bagaimana lenyapnya duka? Itu kita kelola dalam batin kita. Maka di situ ada wicara, ungkapan-ungkapan batin, dialog batin. Ini adalah wicara. Kalau ada ungkapan-ungkapan batin terus dikerahkan sampai menimbulkan kondisi tumbuhnya bentuk-bentuk kelengangan, rasanya lengang, yang sebelumnya menggebu-gebu dalam pekerjaan misalkan, saat ini lengang, kayak tidak ada apa-apa. Dalam tanda kutip, kadang-kadang orang mengatakan kayak ada kekosongan, seperti ada kekosongan. Sesungguhnya di sana bila awal ini adalah kelengangan, kemudian diiringi dengan suka atau bahagia, diiringi dengan kegiuran. Dalam kelengangan itu ada semangat di sana, ada tergiur di sana, seperti kerasan di sana, timbul bahagia. Maka sebenarnya ini faktor-faktor atau bisa bahkan disebut sebagai ketenangan
yang terbentuk bisa saja disebut menjadi jana pertama, dan seterusnya seperti tadi. Nah, begitulah kiranya mengembangkan praktek kita, upaya kita dalam ajaran Sang Buddha. Nah, kemudian yang menjadi penekanan adalah, atau saya mengajak menggarisbawahi bahwa peristiwa Maga Puja ini adalah dalam rangka bahwa sebuah komunitas yang telah dibangun oleh Sang Buddha, komunitas para biku atau sangga, dan komunitas upasaka upasika. Di sini Sang Buddha menegaskan, saat Maga Puja ini menegaskan pentingnya ada peraturan, pentingnya ada dasar. Mengapa? Peraturan-peraturan yang tadi yang mendasar itu, sila yang dasar itu adalah 5 sila. Ini adalah dasar. Yang kemudian yang lebih tinggi itu adalah Patimokkha sila yang dilakukan oleh para sangga, para ibu. Ini adalah satu-satunya langkah atau cara untuk mengokohkan tujuan yang baik. Kalau tidak punya kedisiplinan seperti itu, maka tujuan sangat sulit bisa dicapai. Nah, jadi kita perlu. Jadi dikatakan sila ini untuk melindungi orang yang baik, untuk melindungi biku yang baik. Sila itu juga bisa dikatakan sebagai pengusir biku yang jahat, yang brengsek. Begitu. Kalau seorang biku yang jahat tidak akan kerasan dengan peraturan, begitulah kiranya. Maka peraturan ini sesungguhnya belum nanti itu kan kita harus terkekang. Nah, bila sepintas kita lihat seperti pengekangan, tapi seperti sesungguhnya itu adalah membebaskan. Kalau orang punya sila, dia patuh, ada khawatir tidak? Tidak. Membebaskan diri dari kekhawatiran. Tidak khawatir, lebih bahagia atau semakin menderita? Nah, semakin bahagia. Ada rasa takut tidak pergi ke tetangga? Ada rasa malu tidak pergi ke tetangga? Tidak. Karena apa? Tidak ada rasa bersalah. Membebaskan atau mengikat? Kalau kita punya kesalahan, ada rasa malu tidak pergi ke tetangga? Mengikat tidak? Nah, sampai kapan? Inilah artinya sila ini membebaskan, bukan mengikat. Begitu. Jadi untuk membebaskan. Nah, maka dari itu kita perlu menyadari ini, bahwa kita tidak lain tapi pada komunitas kelanjutan daripada murid Sang Buddha. Maka dari itu sangat luhur bila kita bisa mengenal sebuah peristiwa Maga Puja ini untuk mengokohkan kita, untuk membangun kita, untuk mengingatkan kita pada pentingnya bahwa sebuah komunitas harus kembali. Sila ini penting, peraturan ini penting. Untuk apa? Kebersamaan. Ritme iramanya nanti menjadi lebih baik. Kalau tidak ada peraturan, yang satu puja bakti ke sini, yang satu nanti ke samping sana, mungkin ada yang ke belakang sana. Nah, bagaimana? Apakah bisa berlangsung dengan baik latihan kita? Tentu tidak bisa. Nah, inilah maka saat peristiwa Maga ini saya mengajak menekankan kita untuk bagaimana umat Buddha mengingat pentingnya sebuah irama atau peraturan untuk menjaga umat Buddha
dengan cara itu akan menjadi tokoh-tokohan dalam kehidupan kita sebagai umat Buddha. Nah, maka dalam hal ini kemudian saya mengingatkan kita bersama bahwa kita tidak lain adalah umat Buddha, sebuah komunitas Buddhis yang keberadaannya di tengah-tengah masyarakat luas. Nah, tentu salah satu permohonan